semuanya, balik lagi di Ponis Podcast Agribisnis. Ya, bersama aku lagi ya. Perkenalkan, nama aku Hanum dari mahasiswa agribisnis. Dan kebetulan kita kedatangan narasumber baru nih guys, yang sangat-sangat berprestasi tentunya. Sebelumnya boleh dikenalkan dulu namanya, dengan siapa? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Nurlaili Firdanisa, biasa dipanggil Firda dari Agribisnis 22. Halo Mbak Firda. Halo Hanum. Dan mengulik background apa ya, kayak Mbak Firda ini salah satu mahasiswa berprestasi dan beliau adalah seorang wakahim. Untuk wakahim sendiri adalah wakil ketua himpunan, dan himpunan itu kita sebagai himpunan HMS Agribisnis ketuanya. Dan selain menjadi wakahim, Mbak Firda juga salah satu mahasiswa yang terpilih menjadi mahasiswa yang lolos MSIB. Iya betul. 2024 ya Kak? Iya betul. Nah, boleh diceritain Kak, gimana sih proses menjalani kayak membagi waktu antara wakahim dan lolos di MSIB itu? Oke, mungkin menjawab pertanyaan dari Hanum gitu ya. Sebelumnya mungkin aku akhir-akhir ini berarti ikut organisasi himpunan khususnya, terus juga ikut MSIB, terus ikut kelas offline, mata kuliah offline, terus ini mungkin beberapa ikut kepanitiaan juga. Nah, untuk membagi waktu tadi ya, itu tuh kebetulan tuh kalau MSIB itu bisa konversi 20 SKS. Jadi tuh kita bisa konversi mata kuliah gitu. Aku milih Hanum aja gitu ya, biar enak. Jadi ketika kita ikut MSIB itu, khususnya aku itu kan MSIB itu ada dua, jadi ada magang sama studi independen. Nah, aku itu ikutnya yang studi independennya. Studi independen tuh kurang lebih kayak kita kelas online gitu. Nah, jadi ketika kita ikut studi independen maupun magang itu bisa dikonversikan ke 20 SKS gitu. Nah, kalau aku kan ambilnya studi independen, jadi aku masih bisa juga ikut kelas yang offline. Nah, nanti yang misalkan kan konversinya tuh 20 SKS ya teman-teman. Jadi 20 SKS-nya aku konversikan ke matkul, beberapa matkul yang memang sudah dikoordinasikan dengan Kaprodi. Terus sisanya aku ngambil 24, itu sisanya 4 SKS tuh bisa mengambil matkul offline gitu. Jadi untuk ngebagi waktunya ya kayak dan kebetulan stupen aku itu kelasnya sore sampai malam. Jadi kalau pagi sampai sore itu bisa digunakan untuk ikut kuliah offline. Kemudian sore sampai malam itu kelas studi independen. Nah, kalau untuk organisasinya sendiri itu juga nggak setiap hari juga ya. Jadi menyesuaikan. Kadang kan ada kelas hari-hari yang kosong, nggak ada kelas offline, matkul offline ataupun studi independen. Nah, itu biasanya digunain buat kayak mengkoordinasikan tentang organisasinya gitu sama kepanitiaan. Berarti kalau lebih MSIB itu kayak belajar juga ya, tapi dari belajar itu kayak kelas online atau terus yang dibelajarin itu apa? Masing-masing ya. Kalau magang MSIB itu sama mitra gitu. Jadi kita belajarnya juga tergantung dari mitranya kita itu kemana gitu. Mereka tuh ya misalkan kalau aku sendiri itu lebih ke City Asia. Jadi itu lebih ke smart brandingnya, ngambil itu smart branding for sustainable tourism. Jadi lebih ke pariwisata yang berkelanjutan, intinya seperti itu. Tapi di situ juga ngebahas tentang smart city gitu. Kenapa aku ngambil ini, mungkin kayak teman-teman kenapa sih nggak sejalur sama agribisnis gitu ya? Nggak kayak dari judulnya aja kurang nyambung gitu ya. Karena kayak aku pengen keluar dari zona nyaman gitu ya. Dan kayak aku tuh pengen tahu di sini tuh ada nggak sih tentang kayak pertaniannya gitu loh, pengen ngulik juga. Ternyata kayak masih ada kesinambungannya tentang ininya, karena kan sustainable tourism kan berarti pariwisata yang berkelanjutan. Nah, mayoritas tuh pariwisata yang berkelanjutan juga melestarikan alam dan lain sebagainya. Jadi tuh di situ juga ada unsur-unsur pertaniannya secara tidak langsung gitu. Terus di situ juga kita bisa belajar gimana sih cara smart city itu berjalan di suatu daerah, dan smart branding ataupun smart pariwisatanya tuh gimana gitu. Jadi tuh kayak
oh ternyata tuh seperti ini. Dan di pertanian misalkan kita kan ada ekowisata gitu ya, nah itu juga bisa masuk ke dalam salah satu masuk ke dalam salah satu smart tourism yang berkelanjutan gitu. Oh, seru juga ya, jadi nambah wawasan gitu. Iya. Dan kebetulan, dan perlu kalian tahu ya guys, MSIB itu singkatan dari magang dan studi independen bersertifikat. Itu Kak. Betul. Nah, ada gak sih Kak kayak tips and trick kayak perjalanan kamu, kayak info dari mana, terus kayak kenapa ada banyak pemikiran kayak gitu, terus kayak akhirnya dapat gitu lolos jadi MSIB gitu. Oke, info ya, pertama infonya tuh aku dari kebetulan kan di cutting di agribisnis sendiri itu ada beberapa yang lolos MSIB sama kampus mengajar, jadi tuh mereka banyak yang ikut program kampus merdeka. Nah dari situ aku mulai kayak tertarik, aku kayaknya pengen deh ikut program kampus merdeka itu, salah satunya di MSIB. Nah di situ tuh aku juga punya pertimbangan tersendiri kenapa aku milih studi independen daripada magang ataupun kampus mengajar gitu ataupun PMM gitu ya. Nah pertimbangannya aku ya karena aku ikut organisasi dan semester 5 itu ada matkul wajib yang harus diambil gitu. Ketika kita nggak ngambil, kita harus ngambil di semester depan. Nah aku kayak pengen tetap dapat semuanya gitu loh, kayak pengen dapat pengalamannya, tapi matkul yang wajib diambil dari semester 5 itu aku pengen menjalankan juga. Jadi ketika nanti itu aku nggak perlu mengambil itu lagi gitu. Jadi aku ngambillah MSIB khususnya studi independen gitu. Berarti bisa ya kalau misalnya itu jadi pengganti matkul yang di semester 5 ya? Bisa, kan konversi. Cuman memang ada beberapa matkul, contohnya metopen, metode penelitian. Itu kan untuk skripsi. Nah itu wajib diambil teman-teman. Jadi tuh kenapa aku pengen ngambil itu juga karena biar nanti pas semester 6-7 itu udah langsung fokus ke skripsiannya gitu. Enak juga ya? Iya, plus minus gitu sih. Iya sih, pasti ada Iya. lebih numpuk juga gak sih sama yang lain-lain? Iya, bisa dibilang begitu sih. Terus ini aku juga ambil studi independen karena kan aku ikut organisasi ya. Jadi tuh pemikiran awal aku tuh gimana caranya aku ikut tetap jalan organisasi, tetap ikut program kampus mengajar, kampus merdeka, terus tetap matkulnya itu tetap kepegang juga. Tapi kayak dalam satu ini tuh bisa berjalan bersampingan gitu, berdampingan gitu. Nah ya, akhirnya aku ngambilnya studi independen. Dengan ini juga kayak dari pagi sampai siang aku bisa ikut matkul. Ketika nggak ada matkul tuh aku bisa fokus ke organisasi ataupun project-project yang lain gitu, contohnya ikut kepanitiaan dan lain sebagainya kayak gitu. Bisa juga ya, pengen juga suka. Tapi kalau misalnya gitu berarti harus dekat juga sama nih info ya? Enggak juga sih, kayak itu salah satu channel gitu ya. Biar apa ya, lebih tahu gimana nih kemarin tuh kendala yang terjadi tuh apa aja. Jadi tuh kita bisa evaluasi dari yang kemarin gitu. Itu juga bisa di Instagramnya. Itu ada Instagram magang sendiri ada, terus MSIB ada, terus Instagram kampus Merdeka itu juga ada. Jadi di situ tuh pasti ada apa ya, postingan yang terbaru gitu. Nah kebetulan ya tanggal berapa aku kurang ingat, pokoknya bulan Desember ini udah mulai pembukaan MSIB yang batch 8. Nah aku itu MSIB batch 7 gitu. Batch 7 ngikutin dari tahun-tahun sebelumnya. Berarti kalau MSIB itu itu sekarang tuh berarti batch ke-7. Berarti sekarang ke-7 terus nanti mau ke-8. Nah itu yang mengikuti ini. Berarti ini ke-7 kali. Kalau kamu kan 2024 juga kan, tapi di bulan apa coba? Batch 7 itu mulai dari bulan Agustus, September. Nah kemarin juga mengalami kemunduran jadwal gitu loh. Dari sananya? Iya. Nah mungkin buat ini juga ya buat teman-teman. Kemarin tuh di aku tuh ada sempat pengurangan penerimaan ini yang masuk ke mitranya gitu. Jadi super duper was-was juga ya ketika aku dapat accepted dari pihak mitranya. Jadi aku kayak buru-buru buat ini sih ngambil, karena tuh di mitranya aku juga awalnya itu kalau nggak salah sekitar 400-an yang diterima, tapi karena satu dan lain hal yang mungkin dari yang atas nggak tahu gimana, karena ada satu dan lain hal itu dikurangin kuotanya, jadi
cuman sekitar 140-an itu yang stupen. Wow, keren banget. Berarti kamu lulus dari 4.000 ya? 400 ke 100. Oh. Dan kayaknya tuh memang ini ya, semakin kesini tuh program kampus Merdeka tuh banyak banyak peminatnya. Jadi tuh yang daftar juga semakin banyak, persaingannya semakin ketat gitu sih. Berarti setiap sekali bisa berapa kali ya? Setahun tuh kayaknya 2 kali. Berarti kan tahun ini 2024 tuh batch 6 itu Januari sampai pertengahan. Nah, nanti yang di pertengahan sampai akhir tahun ini batch 7. Nah, ini udah mulai lagi batch iya, 8. batch 8. Kalian yang mau daftar MSIB harus banget cek Instagramnya. Dan mungkin kamu juga ngebagiin itu gak sih kayak info-info MSIB yang nanti ada di Instagram atau kayak mungkin kalau itu bisa DM atau betul WhatsApp kalau mau tanya-tanya. Iya betul sekali. Masih Terus ini juga sih kalau terkait mitra gitu ya, tiap tahun tuh mitranya beda-beda. Ada yang sama, ada yang tetap sama. Cuman mungkin tiap batch itu bisa ada penambahan mitra ataupun kayak perubahan mitra ataupun kayak program yang diusung tuh berbeda. Misalkan dari Asia sendiri tuh yang diusung tuh sekarang pariwisata, nanti besoknya tuh bisa dari smart apanya gitu-gitu. Kan ya aku milih, maksudnya ada pilihannya terus nanti kita ikut ini gitu. Iya, di situ kita bisa apply. Kalau MSIB itu bisa apply 22 mitra atau 22 program dari mitra gitu. Kalau MSIB sendiri bisa digabung nih antara yang magang sama studi independen gitu. Kalau magang juga kita bisa milih antara misalkan kita mau ke pemerintahan di pertaniannya atau kayak misalkan kita milih ke yang lebih dekat juga, kalau di sekitar sini ada tuh bisa diambil. Nah, kemarin aku kepikiran untuk magang ya, cuman kalau magang tuh harus ke tempatnya langsung kan, jadi tuh mikirin effort juga ya. Iya, sama harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Terus aku juga ada tanggung jawab organisasi yang nggak bisa ditinggal gitu. Bisa membagi masing-masing minatnya dari MSIB itu yang belum ada di kampus bisa ikut ke sana ya. Betul. Keren banget sih, aku jadi pengen. Coba Tapi itu kurang info, makanya kayak mungkin teman-teman yang sekarang masih bingung bisa ya cek kalau enggak dengerin ini biar kita tahu masalah-masalah. Oh ya, aku mau ngasih info juga sih, kemarin kan sempat ada isu-isu mau diganti, dihilangkan atau apa terkait terkait kampus Merdekanya. Kayak program ini ada mungkin sebagian orang yang beranggapan ini tuh kayak output untuk mahasiswanya agak kurang, mungkin lebih mereka kan fokus keluar daripada major itu jurusan yang kita pilih gitu, karena mereka lebih fokus keluarnya. Tapi ada orang yang beranggapan bahwa ini tuh bagus untuk perkembangan anak-anaknya, mereka lebih tahu dan bisa survive di dunia luar secara langsung gitu. Berarti ada pro kontra juga ya di MSIB. Betul. KM ini. Iya, jadi kayak mungkin bisa pantengin terus sih Instagram atau website dari kampus Merdeka. Nah, nanti di situ kan pasti ada ini. Nah, dan tadi kan aku nyebutin ada info kalau batch 8 itu udah mau dibuka. Nah, itu berarti kemungkinan bakal tetap ada. Jadi masih ada harapan gitu buat teman-teman yang mau nyoba. Masa dihilangin, karena bagus kan itu buat kayak background kita juga buat nanti kedepannya ngelamar kerja atau kayak kepake banget buat pengalaman yang kayak bisa nambah ini sih kayak di CV gitu ya. Di CV ya itu namanya juga bersertifikat kan. Iya betul. Nah, keren banget sih dah. Kebetulan juga guys, Mbak Firda ini pernah bentuk ya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang ke esai. Kamu waktu itu lolos ya lomba esai. Iya betul. Itu dari buku ini juga kan antara bulan kemarin ospek tuh bulan September Oktober. Nah itu gimana? September Oktober. Kamu udah ikut? Oh berarti beda ya? Tapi itu bertepatan sama ini gak sih? Kapten juga? Kan kamu habis terus berarti? Iya. Kan mundur September. Jadi oh iya deh. Ini sih hampir mau stupen tuh udah ini. Tapi
Tapi gimana tuh Kak, gak bagi waktunya kayak bikin lomba esai sampai juara nasional? Juara 3 sih, bukan juara satunya. Tapi nggak apa-apa, yang penting wah keren banget sih, udah jadi ketua KIM, lomba juga ikut, apalagi KM juga lolos. Gimana Kak perjalanannya? Pada saat itu ini aku cerita yang terkait yang lombanya gitu ya. Jadi itu waktu itu kita lagi ini libur semester, kan itu lama kan, libur semester. Nah itu kebetulan ada info dari Ibu Kaprodi kalau ada lomba di Riau kalau nggak salah itu ya, yang Nakom. Aku menangnya di itu. Ya tapi kan secara online, jadi aku bisa ikut gitu. Nah di situ aku mungkin bisa dibilang agak gabut gitu ya, cuman ngurusin kepanitiaan, dan apa ya, kuliahnya juga masih libur. Jadi kayak aku ngapain ya, oh kebetulan ada ini nih dari Buka Prodi, ada info, jadinya aku ikut gitu. Nah itu awalnya sempat ini sih, aduh ini idenya aku tuh oke nggak ya ketika diiniin, kayak sempat pesimis juga gitu loh, takut udah overthinking dulu nih yang lain tuh idenya pasti bakal gini Ya apalagi seluruh Indonesia. Iya kan kalau nasional ini ya banyak gitu, jadi kayak sempat overthinking, tapi kayak tetap ya udahlah, yang penting aku udah do my best aja sih, sama berdoa aja. Aku minta sama ini sih, minta doa orang tua kayak semoga diiniin, dilancarin aja sih. Dan banget ya. Iya. Jadi kayak dan waktu itu tuh udah kayak hopeless aja gitu loh, kayak tapi ya kamu udah. ada ngechat itu wakahin itu kamu di Iya. ada ngechat kayak gitu, kayak saya mau ini. Itu kan kebetulan info dari Ibu Kaprodi secara langsung gitu ya. Jadi langsung aja daftar sendiri gitu. Iya, jadi Ibu Kaprodi yang istilahnya kayak memberikan informasi dan ditawarkan ada yang mau ikut nggak, dan kebetulan aku pengen ikut gitu, jadinya aku ngomong ke Ibu Kaprodi kalau mau ikut. Dan ini ya, apa namanya, memang waktu pada saat awal itu aku bayar pakai uang sendiri, tapi setelah itu direimburse sama Ibu Kaprodi dari pihak prodinya gitu. Jadi dari pihak prodi pun mendukung mahasiswanya untuk berprestasi gitu. Berarti kalau mau ada info-info lagi lomba harus ngechat dulu biar dimudahkan ya, ikut disupport juga. Iya bisa. Itu nanti bisa dari teman-teman, misalkan ada ikut lomba tuh bisa mungkin langsung ke Buka Prodi ataupun ke himpunan dulu yang sebagai penjembatan dari antara Buka Prodi dengan mahasiswanya gitu. Biar kayak misalkan yang minat banyak nih, nanti bisa komunikasikan dengan Buka Prodi, ini tuh ada teman-temannya seperti ini pengen ikut, apakah dari Kaprodi itu bisa mensupport gitu. Dan menurutku pastinya Kaprodi maupun dari pihak fakultas juga akan mendukung anak-anak mahasiswanya untuk berprestasi gitu. Ya, dari segi dana maupun semangat ya Kak. Gitu. Tapi menurut Mbak Firda sendiri, sesuatu yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa yang biar kita mahasiswa itu bisa lebih aktif gitu, lebih produktif, gimana sih Kak? Kalau aktif dan produktif itu sebenarnya kembali lagi ke orangnya ya, kita masing-masing juga sih. Cuman mungkin bisa dengan kita masuk kuliah tuh tahu goals dan tujuan kita apa. Misalkan di kuliah tuh aku pengen aktif berorganisasi, nyari relasi dan lain sebagainya. Itu bukan cuma sekedar pemikiran aja, tapi direalisasikannya melalui mungkin ikut organisasi, lomba, terus juga banyak hal gitulah ya. Dan menurutku kalau ikut organisasi itu kita bisa berbincang, berkolaborasi dengan pihak dosen, Kaprodi. Jadi tuh bisa nambah relasi kita ke pihak dosen. Jadi ketika ada sesuatu tuh bisa disupport ya, dan gak bingung gitu. Tapi lingkungan pertemanan juga awalnya harus kayak penting banget gak sih? Ya, biar kita kalau mana-mana tuh kayak pengen, tapi gimana gitu. Oh, oke. Pertama tuh aku dulu gitu ya, kayak semester awal tuh kayak aku pengen ikut ini tapi nggak ada temennya, tapi gini. Jadi aku kayak aduh gimana ya, akhirnya nggak ikut. Nah itu tuh
Untungnya ada teman juga sih yang bisa diajak kayak ikut organisasi dan lain sebagainya. Tapi setelah itu berarti semester berapa ya? Semester 4 akhiran tuh aku udah mulai kayak, oh berarti ini goalsnya aku, berarti aku nggak bisa terus-menerus untuk bergantung kepada orang lain gitu. Kadang teman-temanku juga punya prioritasnya mereka punya prioritasnya, aku juga punya prioritasku tersendiri gitu. Jadi yang penting kita sama-sama mau mereka ngejarnya apa, aku ngejarnya apa tuh, yang penting kita masih sama-sama support dan saling dukung gitu sih. Jadi ya, kita kalau misalnya sukses jangan ikut ya, harus berani beda, harus kayak fokus sama diri kita dulu. Iya gitu. Terus juga konsistensi mungkin ya, itu juga bisa masuk. Kayak kita pertamanya ikut ini tapi kita nggak konsisten tentang apa yang kita ambil dari awal tuh juga ini sih, kayak konsistensi itu diperlukan lah sama mahasiswa tentang belajarnya gitu. Adalah kata-kata Davi yang harusnya kalian cermati dari semester awal ini. Ini kebetulan waktunya udah mau bisa. Oke. Ayo langsung aja ya, langsung kita tanya nih tips and tricksnya, tips and trick agar apa ya, agar mahasiswa aktif berprestasi kayak Mbak Firda ini bisa menjadi kayak ada ininya loh, anaknya maksudnya kayak berlanjut ada penerusnya. Oke. Mungkin tipsnya bisa ini sih, selalu cari info-info yang terkini tentang Membuka ya. Iya, kita harus terbuka sama lingkungan sekitar juga tentang informasi-informasi apa aja yang perlu kita cari. Jangan kalian mau stupen ataupun magang dan lain sebagainya, itu kalian harus bisa cari info mandiri gitu. Dimanapun itu kalian bisa cari gitu, dan jangan malu untuk bertanya sama cutting ataupun yang orang lain tuh, kita harus bisa gitu, harus jangan malu bertanya karena kan katanya kalau malu di jalan malu bertanya sesat di jalan gitu. Terus juga konsistensi itu juga termasuk sih, sama manajemen waktu juga perlu sih, atau kayak matriks ini prioritas, kalian harus tahu prioritas apa yang harus kalian ambil gitu sebagai mahasiswa gitu sih, terutama kan kayak kalian juga harus belajar, harus berprestasi dan aktif gitu. Itu sih. Karena juga di poster-poster banyak kan kita sebar-sebar, terus kayak kadang ada singkatan kayak MSID apa sih gitu. Oh ya. Singkatan kayak apa tadi, stupen ya, itu kalian harus banyak-banyak tanya kayak gitu guys. Dan itu tips and trick dari Mbak Firda. Nah, yang terakhir mungkin Kak, kesan dan pesan Mbak Firda untuk maba atau kedepannya yang harus dipersiapkan, kayak harus menghadapi semester. Oke, mungkin pesannya aja gitu ya, kayak terus semangat, tetap belajar, terus jangan menutup diri. Kita harus cari peluang-peluang yang ada di luar sana, entah itu dari segi organisasi, sosial dan lain sebagainya, itu kalian harus terbuka. Terus ketika kalian sudah masuk ke dalam situ tuh, jangan lupa tujuan kita dalam berkuliah itu ya untuk belajar. Jangan lupa kewajiban kita sebagai mahasiswa, tapi kita juga tidak kita tetap untuk berusaha bersosialisasi, aktif, dan juga cari peluang-peluang yang lainnya. Masya Allah. Itu adalah tips pesan buat untuk maba ya. Dan untuk kesana Kak, kesan podcast hari ini asik gitu ya, dan ini kayak kurang enak guys lagi. gak apa-apa, kayak udah segini aja udah keren sih. Iya, Masya Allah. Jadi enggak ini aja, bosan untuk diulang lagi. Aku yakin sih kamu pasti bakal berprestasi yang lain-lain. Amin. Semoga kamu juga nyusul ya. Mau banget. Nanti aku lihat di Instagram. Ya kayak aku bilang. Nah, untuk segitu aja guys, bincang-bincang kita tentang MSIB dan kegiatan-kegiatan Mbak Firda yang sangat berprestasi ini. Mungkin untuk selanjutnya akan ada mahasiswa-mahasiswa lain atau tamu-tamu lain yang bakal lebih seru dan tentunya lebih
membuat kita terbuka untuk informasi lain-lainnya. Dan secukup itu aja guys. Cukup. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi